Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abud Sipirunau dari kelas Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan memenuhi mata kuliah Statistik Pendidikan ujian akhir semester. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai Chi-square. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Uji goodness of fit merupakan suatu penguji frekuensi yang diharapkan sama, menguji frekuensi yang diharapkan tidak sama, dan menguji kenormalan suatu distribusi. Dan yang kedua, analisis tabel kontingensi atau test of independency. Dan yang ketiga, keterbatasan statistik Chi-square itu. Dan dalam Chi-square, adapun ciri-ciri di distribusi Chi-square. Yang pertama selalu positif, dan yang kedua bentuk kurva atau distribusi Chi-square menjulur positif. Semakin besar derajat kebebasannya, semakin mendekati distribusi normal. Dan derajat kebebasannya atau DF sama dengan K kurang 1 atau K kurang 3, di mana K adalah jumlah kategori atau jumlah kelas. Bentuk kurva atau distribusi Chi-square tidak ditentukan oleh banyaknya sampel, melainkan oleh derajat kebebasannya. Dan ada langkah-langkah yang dilakukan secara umum dalam pengujian Chi-square sebagai berikut. Yang pertama, membuat formulasi hipotesis, dan yang kedua, menentukan taraf nyata yang akan digunakan atau menentukan kriteria pengujian. Sedangkan yang ketiga, memilih uji statistik yang sesuai, dan yang keempat, menentukan kesimpulan atau pengambilan keputusan. Kemudian, ada uji goodness of fit, disebut pengujian tentang kompatibilitas atau kesesuaian perbandingan antara frekuensi yang diamati atau observed frequencies dengan frekuensi yang diharapkan. Sedangkan expected frequencies biasa dikatakan sebagai frekuensi yang diharapkan sama atau tidak sama. Dan kesesuaian distribusi hasil pengamatan dengan distribusi normal atau biasa dikatakan expected normal curve frequencies. Dan uji goodness of fit ini bisa diharapkan frekuensi yang diharapkan sama, dan contohnya untuk menarik konsumen dilakukan pembungkusan barang dengan menggunakan warna yang berbeda dari pasaran bebas, diteliti pilihan warna dari konsumen, dan hasilnya dari 1000 barang ternyata para konsumen telah membeli dengan membungkus warna merah, hijau, biru, dan kuning berturut-turut. 205, 286, 315 hingga 194. Apakah penyelidikan ini dalam taraf signifikansi 5% berhasil memperlihatkan bahwa warna-warna pembungkus berlainan telah mengakibatkan selera pembeli yang berlainan pula? Oleh karenanya, adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kasus di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat formulasi hipotesis atau HO. Tidak ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Dan HA, ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Kemudian, adapun menentukan taraf nyata yang akan digunakan 5% dan menentukan kriteria pengujian atau aturan pengambilan keputusan. Nilai kritis diperoleh dari tabel X kuadrat dengan DF sama dengan K kurang 1 dan taraf nyata 5%. Adapun juga HO diterima jika X kuadrat kurang dari 7.815 dan HO ditolak jika X kuadrat lebih dari 7.815, dan memilih uji statistik yang sesuai dan menghitung frekuensi yang diharapkan. Kasus di atas mempergunakan rumus. Adapun rumusnya yaitu X kuadrat sama dengan sigma F O kurang FE kuadrat per FE, di mana FO besarnya frekuensi yang diamati, sedangkan FE besarnya frekuensi yang diharapkan. Kemudian di sini ada tabel yang digambarkan. Di sini ada warna dan ada bentuk variabel-variabel yaitu sigma FO, FE, F per FE,
FO kurang FE dan FO kurang FE kuadrat dalam kurung FO kurang FE kuadrat per FE. Nah, di sini ada warna merah, hijau, kuning, biru, dan beserta jumlah yang ada. Nah, dari keseluruhan nilai tersebut, jumlah keseluruhan itu kalau FO itu adalah 1000, sedangkan jumlah dari keseluruhannya itu adalah 42.728. Oleh karenanya, menentukan kesimpulan atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh X kuadrat sama dengan 42,728 karena lebih besar dari nilai kritisnya. Maka HO ditolak, yang berarti ada perbedaan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan atau warna-warna pembungkus yang berlainan mengakibatkan selera pembeli yang berlainan pula. Dan yang terakhir yaitu uji goodness of fit atau frekuensi yang diharapkan tidak sama. Contoh kasus yaitu 4 koin dilemparkan ke atas 160 kali, munculnya sisi hit adalah sisi hit 0, 1, 2, 3, 4, sedangkan frekuensinya 19, 54, 58, 23, dan 6. Dengan taraf signifikansi 0,05, ujilah apakah keempat koin tersebut seimbang sisinya dan telah dilemparkan secara acak. Karena dengan hal tersebutlah, maka pun ada langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian kasus di atas sebagai berikut. Yang pertama, membuat formulasi hipotesis atau HO, frekuensi hasil percobaan sesuai atau fit dengan frekuensi teoritis. Sedangkan HA, frekuensi hasil percobaan tidak sesuai atau tidak fit dengan frekuensi teoritis. Dan menentukan taraf nyata yang akan digunakan 5% dan menentukan kriteria pengujian atau aturan pengambilan keputusan. Dan nilai kritis diperoleh dari tabel X kuadrat dengan DF sama dengan K kurang 1 dan taraf nyata 5%. Oleh karenanya, X kuadrat seharusnya tidak digunakan jika lebih dari 20% frekuensi yang diharapkan memiliki nilai kurang dari 5. Dan untuk jumlah frekuensi yang diharapkan kurang dari 5 ada lebih dari 20%. Maka dari X kuadrat masih dapat digunakan dengan cara menggabungkan beberapa pengamatan tersebut sehingga hasilnya lebih dari 5. Itulah penjelasan sedikit mengenai chi-square. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.